Shalom Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan Oktober. Dan hari ini tepat tanggal 18 Oktober tahun 2020, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di gereja untuk beribadah bersama-sama secara offline, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah ini secara online. Untuk itu, mari kumpulkan seluruh anggota keluarga bersama-sama di rumah untuk beribadah pada hari ini. Dan untuk itu sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bersama dengan keluarga kami untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kami akan menyembah Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, supaya dapat memimpin upacara ibadah ini sampai dengan selesai. Dan untuk umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran online ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib, yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan, Engkau Allah yang patut
patut dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh Kau adalah Allah yang ajaib. Ajaib kebesaran-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan pada saat ini tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu, di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Dan kiranya Roh Kudus akan membuka pikiran umat-Mu dan memberikan pengertian kepada mereka terhadap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Firman Tuhan ini boleh mempertumbuhkan iman kami, supaya iman kami lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan kami semakin giat mengiring Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, shalom anak-anak yang sedang mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu Tuhan Yesus sumber pertolongan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan 56. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ,
Yesus didesak orang banyak. Ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Ayat yang ke-50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ayat yang ke-51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Ayat yang ke-52, semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tapi tidur. 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat yang ke-54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Ayat yang ke-55, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat yang ke-56, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca ini, maka kita akan belajar beberapa poin penting ya di dalam firman Tuhan ini. Yaitu poin yang pertama. Poin yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama pada saat ini adalah, yaitu bahwa kalau saudara sakit apa saja, datanglah pada Tuhan Yesus, maka Dia akan menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
firman Tuhan ini disampaikan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita dari segala macam penyakit apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita sekalian. Dan di dalam firman Tuhan ini diceritakan kepada kita sekalian bahwa pada waktu itu ya Tuhan Yesus baru saja ya mengusir ya 2000 roh setan yang keluar dari seorang yang kerasukan setan ya di Gerasa. Dan ketika dia pulang kembali, ya, dia pulang dari Gerasa dan di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus, kemudian memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena apa? Karena anaknya perempuan satu-satunya anak semata wayang yang umurnya kurang lebih 12 tahun. Yang saat itu sakit dan hampir mati. Berarti anak yang sakit ini sakitnya itu sakit berat, sakit parah. Kemudian kalau tidak ditolong maka anak itu pasti akan mati Bapak Ibu sekalian. Maka itu ketika Yairus mendengar bahwa Yesus melewati daerahnya, dia berlari kemudian datang kepada Yesus. Dia tersungkur dan sangat memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia meminta Yesus untuk datang ke dalam rumahnya. Dan pada waktu itu mereka terus berjalan dan sementara mereka dalam perjalanan itu, maka tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, Yesus merasa bahwa ada seorang yang menjamah jubahnya pada saat itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya perjalanan itu terhenti sejenak. Dan terjadi sebuah insiden di mana pada waktu itu ada seorang perempuan. Ya di dalam firman Tuhan baik di dalam kitab Matius pasal 9, kemudian Markus pasal 5, itu juga menceritakan tentang perempuan ini. Di mana perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia sudah pergi kepada berbagai tabib, dia sudah menghabiskan seluruh hartanya, mungkin rumahnya dijual, mungkin ladangnya dijual, mungkin uangnya juga sudah habis untuk mengobati dirinya, tetapi tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Sehingga pada saat itu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, maka dia mulai timbul iman di dalam hatinya. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku pasti akan sembuh. Maka pada saat itu, Yesus dikerumuni orang banyak. Tetapi oleh karena imannya dan tekadnya yang tinggi, yang dimana dia yakin bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Maka dia mulai berlari, kemudian mencari jalan, kemudian dia menerobos masuk di tengah-tengah orang banyak itu. Lalu dia menjamah jubah Yesus. Dan ketika perempuan ini dengan iman, dengan keyakinan menjamah jubah Yesus, maka Yesus merasakan itu saudara-saudara. Sehingga Yesus bertanya, ya di dalam ayat yang ke-45, siapa yang menjamah aku? Dan pada waktu itu semua orang terkejut, mereka semua heran. Sehingga Petrus pada waktu itu berkata, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Mungkin Petrus berkata, siapa yang tahu? Karena begitu banyak orang yang ada di sekelilingmu dan kita tidak tahu siapa yang menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Dan pada waktu mereka berhenti sejenak, kemudian mereka melihat ke kiri, ke kanan, dan murid-murid juga mungkin ada yang emosi, murid-murid juga mungkin merasa terganggu, kemudian mereka mencari tahu, mencoba untuk mengetahui siapa yang menjamah jubah Tuhan Yesus pada saat itu. Dan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ya di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, ya
Tuhan Yesus berkata, ada seorang menjamah aku sebab ada kuasa yang keluar dari diriku, kata Tuhan Yesus. Dan ketika itu, ya di sekeliling orang banyak itu, ada seorang perempuan yang merasa takut dan gemetar. Ya, karena perbuatannya ya ketahuan. Ya, di tengah-tengah orang banyak itu ketahuanlah bahwa ternyata ada seorang perempuan yang telah menjamah Tuhan Yesus pada saat itu. Dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam ayat 47, badannya gemetar. Dia takut. Karena seorang yang sakit pendarahan seperti itu tidak boleh berkumpul di tengah kerumunan orang banyak. Apalagi menjamah Yesus yang anak Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci, itu tidak boleh dilakukan. Bertemu dengan imam saja tidak boleh, apalagi menjamah jubah Yesus pada saat itu, saudara-saudara. Dan pada waktu itu dia gemetar, dia tersungkur. Kemudian perempuan itu mulai bersaksi. Dia mengatakan bahwa barangkali dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia pergi kepada tabib. Dia bersaksi tentang bagaimana penderitaannya dan sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia bersaksi mengenai bagaimana hartanya sudah habis, tetapi dia tidak sembuh. Dan tidak ada seorang tabib pun yang menyembuhkan dia pada waktu itu. Dan pada waktu dia sedang menceritakan penderitaannya yang dialaminya selama 12 tahun pada saat itu, maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus tiba-tiba berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-48. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku. Jadi perempuan ini Tuhan menyebut dia sebagai anak, saudara-saudara. Yesus menganggap dia sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika perempuan ini mendengarkan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka perempuan ini bersuka cita, perempuan ini bersorak-sorai, perempuan ini mengucap syukur, perempuan ini menangis terharu. Oleh karena pada waktu itu dia takut dihakimi. Dia takut kalau dia dihukum dengan dilempari dengan batu sampai mati, Bapak Ibu sekalian. Namun perkataan dari Tuhan Yesus sangat menghibur hatinya. Perkataan Tuhan Yesus sangat menenangkan jiwanya. Tadinya dia takut, tadinya dia gemetar, tetapi sekarang hatinya penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena sakitnya yang tidak bisa disembuhkan selama 12 tahun. Hari itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa sakit apa saja, kalau kita datang pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin saudara ada yang sakit, mungkin sakit kepala yang sudah cukup lama dan tidak bisa disembuhkan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Mungkin saudara mengalami sakit-sakit yang parah, sakit kanker, sakit tumor, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, maka datanglah kepada Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus, sebutlah nama Yesus, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya dengan demikian maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara dan saya sekalian. Untuk itu saudara-saudara, marilah ya kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa ada seorang teman,
ada seorang sahabat atau mungkin ada seseorang yang saudara jumpai, kemudian dia sedang sakit parah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menjamah, memulihkan mereka, dan Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Dan doakanlah mereka di dalam nama Yesus, dan oleh kuasa nama Yesus itu mereka akan dipulihkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya mendoakan beberapa orang yang sakit, kemudian mereka hampir mati, tetapi oleh kemurahan Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka hidup sehat sampai hari ini. Jadi saya sangat percaya bahwa kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan orang yang sakit apapun, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, yang kedua, yaitu kalau saudara mengalami masalah apa saja, datanglah pada Tuhan Yesus, maka Dia akan menolongmu. Saudara-saudaraku sekalian, setelah selesai peristiwa, perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Asalku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Maka meneruskan perjalanan. Ketika sedang hendak berbincang-bincang dan akan meneruskan perjalanan ke rumah Yairus, maka datanglah seorang yang memberitahukan kepada Yairus pada saat itu. Dan pada waktu itu, orang itu berbicara ya kepada Yairus, di mana dia berkata begini, di dalam ayat ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara-saudara, berita yang sangat menyedihkan. Saudara, anak semata wayang, satu-satunya anak perempuan yang sakit, kemudian hampir mati pada saat itu. Dan Yairus mengharapkan kalau dia datang kepada Yesus dan minta pertolongan, maka Tuhan Yesus akan datang dan menyembuhkannya. Tetapi oleh karena ada halangan di tengah jalan, yaitu di mana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini menjamah jubah Yesus. Dan Yesus harus mengetahui siapa yang menjamah dia. Dan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan perempuan ini, maka perjalanan terhambat. Maka pada waktu itu, Yesus terlambat untuk datang ke rumah Yairus. Dan ternyata berita yang datang itu adalah bahwa anak Yairus sudah mati pada saat itu. Ketika Yairus mendengarkan berita ini, sebagai seorang ayah, mungkin dia menangis, mungkin dia berteriak, mungkin dia berseru, mungkin hatinya perih, hatinya sakit, saudara-saudara, karena anaknya satu-satunya anak semata wayang. Tetapi di tengah-tengah kerisauan hatinya, di tengah-tengah penderitaan Yairus, di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh Yairus pada saat itu, maka firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudara-saudara, di tengah-tengah tangisannya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesusahan daripada Yairus, di tengah-tengah di mana hatinya yang gundah gulana pada saat itu, ketika dia mendengar Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Maka hati daripada Yairus terhibur. Hati daripada Yairus itu menjadi kuat. Imannya mulai timbul. Dan dia terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena yang mengatakan itu adalah Yesus, anak Allah yang hidup, yang berkuasa, yang untuk membangkitkan orang mati.
dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka pada saat itu dia mulai percaya. Imannya bangkit. Dia mulai yakin ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan dan tibalah mereka di rumah Yairus pada saat itu. Ketika mereka tiba di rumah Yairus, maka Yesus tidak memperbolehkan siapapun yang ikut masuk ya ke dalam kamar itu. Kecuali ya Yohanes, Yakobus, kemudian ayah serta ibu ya daripada anak itu yang masuk. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, sementara mereka masuk ke dalam ayat yang ke-52, semua orang menangis, ya kemudian meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Saudara-saudara, ya perkataan Tuhan Yesus itu membuat orang-orang di situ menertawakan Tuhan Yesus. Ya karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati sejak beberapa jam yang lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang ajaib dan heran. Amin Bapak Ibu sekalian. Dia sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan Yesus. Apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka orang-orang ini menertawakan dia. Dan mungkin beberapa orang di antara mereka mengolok-olok dia. Ya, orang edan ini. Kalau bahasa Jawa itu edan. Kalau mungkin bahasa Indonesia yang benar itu orang gila. Sudah dikasih tahu anaknya itu mati, dia bilang anak itu tidur, saudara-saudara. Maka itu Yesus ditertawakan oleh orang banyak. Tetapi saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ini diteruskan dalam ayat yang ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Sekali lagi saya ulangi, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Dan seketika itu juga saudara-saudaraku, rohnya kembali pada anak itu. Kemudian anak itu bangkit berdiri. Ya disaksikan ya oleh Yohanes, Yakobus, kemudian Yairus bersama dengan istrinya. Saudara-saudara bayangkan betapa sukacitanya Yairus pada saat itu bersama dengan istrinya. Betapa herannya Yohanes, ya kemudian Yakobus yang sedang menyaksikan mujizat itu. Dan saya percaya pada saat itu terjadi tangisan, tetapi bukan tangisan duka cita, melainkan tangisan sukacita. Karena apa? Anak yang mati itu sudah dibangkitkan oleh Tuhan, sudah dikembalikan rohnya oleh Tuhan kepadanya dan dia hidup, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita melihat ya bahwa dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saya percaya ketika Yohanes, ya, kemudian Yakobus, kemudian ayah, ibu, anak itu bersama dengan Yesus, ketika mereka keluar di tengah-tengah orang banyak, maka orang-orang semua yang ada di tempat itu mereka takjub, mereka melihat, wah, luar biasa, sesuatu telah terjadi. Anak yang sudah mati ternyata hidup kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mati bisa dibangkitkan. Dikatakan roh daripada anak ini dikembalikan. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa di surga, kemudian berkuasa di bumi. Dia yang memberikan roh kepada manusia, sehingga manusia ini bisa hidup. Ya, dan manusia ini bisa melakukan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu. Dan sampai hari ini, kalau saudara dan saya ada, ini semua oleh karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita sekalian. Jadi sekali lagi saya ingatkan,
bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas rohmu. Dia berhak untuk memberikan saudara hidup. Dia juga berhak untuk bisa mengambil roh kita. Ya. Kemudian akhirnya kita akan pulang ke surga, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu lewat firman Tuhan ini, saya percaya mungkin Bapak Ibu, mungkin tidak sama persis mengalami masalah seperti yang dialami oleh Yairus bersama dengan perempuan yang sakit pendarahan ini. Tetapi mungkin ada masalah-masalah yang lain. Masalah pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah mengenai kehidupan bersosial masyarakat. Ya, saudara-saudara, marilah kita membawa semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita sekalian. Poin yang ketiga adalah jangan takut, percaya saja. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam setiap masalah kita, dalam setiap persoalan hidup kita, dalam jalan-jalan hidup kita. Dan dengan demikian, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan mempertumbuhkan iman Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu di rumah bangkit berdiri, memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dengan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo bersama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yairus, seorang kepala rumah ibadah yang datang kepada Yesus, memohon pertolongan supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus di dalam perjalanan mendengarkan berita bahwa anaknya sudah mati. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan Yesus membangkitkan anak yang sudah mati itu.
Tuhan Yesus mengembalikan roh anak yang telah mati itu, sehingga anak itu disembuhkan oleh Tuhan, dan anak itu telah hidup kembali. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Seluruh hartanya habis oleh karena dia telah menjualnya untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi ketika dia mempunyai iman, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka pada saat itu dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga perempuan itu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Mengajarkan pada kami untuk kami beriman. Supaya kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kami percaya pada Tuhan Yesus, maka apapun persoalan, apapun masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kami sekalian. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal untuk selama-lamanya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan Yesus pasti akan menolong mereka. Dan sekali lagi Tuhan, melalui doa kami ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas roh, tubuh, dan jiwa manusia ini. Dan Tuhan yang berkuasa untuk memberi kesempatan untuk kami hidup dalam dunia ini. Dan pada saatnya nanti Tuhan juga yang berkuasa untuk mencabut kembali roh yang ada dan membawa kami kembali ke surga untuk hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Allah Immanuel akan menyertai kita semua. Shalom.